Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Atmojo. Hari ini saya akan sharing bagaimana kita menginstal template pada CodeIgniter 4. Mari kita simak tutorialnya. Pertama-tama sebelum kita menginstal templatenya, terlebih dahulu pastinya kita perlu mendownload terlebih dahulu templatenya. Kebetulan di sini saya akan menginstal, nama templatenya adalah binary admin. Kita bisa mendownloadnya di freecss.com. Nah, di sini sudah pernah saya download ya, binary admin free website template, free CSS template, free CSS. Linknya ini ya, linknya nanti saya sertakan di deskripsi. Saya klik dulu. Nah, ini templatenya. Kemudian saya download. Sudah pernah saya download, nggak masalah. Lalu kita open folder, kita copy dulu, copy. Nah, di sini saya sudah menyiapkan folder project, tempat kita nanti mengerjakan project dari menggabungkan template binary admin dengan CodeIgniter 4. Nah, di sini sudah saya paste di sini. Lalu kita ekstrak dalamnya. Di sini ada BS binary admin ya. Kita ekstrak aja dulu. Ekstrak here. Oke, sudah. BS binary admin, kita double klik, kita bisa lihat indeksnya ya. Kita coba buka di Mozilla. Nah, ini templatenya. Template binary admin yang nanti binary admin yang akan kita nanti coba install atau kita padukan dengan CodeIgniter 4. Oke, berikutnya kita kembali ke CodeIgniter 4-nya. Pertama-tama kita buka CodeIgniter 4-nya terlebih dahulu di VS Code ya. Di sini saya menggunakan code editor atau text editor untuk CI4 atau untuk project ini adalah pakai VS Code. Lalu berikutnya sebentar, ini saya close saja dulu. Saya close dulu. Oke, berikutnya tadi kita sudah mengekstrak binary adminnya. Kita copy dulu, copy seperti ini ke folder public yang ada di CI4-nya. Kita paste seperti ini. Berikutnya kita rename dengan nama template. Berikutnya kita rename dengan nama template. Seperti ini. Oke, sudah. Nah, kita cek di VS Code-nya folder public. Nah, di sini ada template ya. Sudah ada template-nya. Lalu kita sekarang masuk ke folder app. Kita langsung masuk ke folder app. Berikutnya kita bikin folder di dalam folder view. Di dalam folder view ini kita bikin new folder. Kita kasih nama layout. Seperti ini. Selanjutnya kita bikin struktur ya. Struktur di mana dalam membuat template nanti kita harus paham strukturnya. Ada head, ada header, lalu ada nav, lalu ada konten, lalu ada footer, dan yang terakhir ada wrapper. Jadi seperti gambar ini ya. Teman-teman harus paham struktur gambar ini. Jadi saya ingatkan kembali, yang paling atas adalah head, lalu diikuti header ya. Lalu nav itu adalah navigasi ya, navigasi. Lalu untuk isi itu ada konten ya, ada konten di situ nanti strukturnya pasti isinya ada di dalam konten itu tadi, layout konten. Berikutnya ada layout
footer ya, yang paling bawah sendiri itu nanti kita taruh di footer. Setelah itu kita bikin file dulu, new file. Di sini kita buat, karena view kita lebih gampang, kita kasih nama v ya, depannya ada v-nya, v head misalnya seperti ini, v head titik php head ya. Berikutnya kita bikin file lagi, v header .php seperti ini. Berikutnya kita buat lagi file baru namanya vnav. Nah, ini nanti untuk navigasinya, vnav. Berikutnya kita buat file lagi namanya vcontent seperti ini. Berikutnya, bentar. Berikutnya kita buat yang footer, footer .php. Dan yang terakhir kita bikin pembungkus ya, pembungkus dari keseluruhan ini tadi, mulai dari head, header, lalu ada nav, ada footer, konten ya. Pembungkusnya kita bikin namanya wrapper.php ya. Ini nanti pembungkusnya ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita mengisi dari wrappernya, view wrapper atau vwrappernya ini, karena vwrapper ini isinya adalah pembungkus. Pembungkus mulai dari head, header, lalu ada nav, konten, dan footer. Kita pastikan semuanya nanti masuk di dalam sini. Kita ketikkan php, setelah itu echo view ya. Di CI4 ini ada perbedaan dengan CI3, di mana CI4 ini thisLoad view akan diganti dengan echo view. Nah, kita akan panggil head, header, dan seterusnya dengan cara thisLoad view kalau di CI3, kalau di CI4 adalah dengan cara echo view. Karena tadi ada di dalam layout, maka layout seperti ini, lalu vhead ya. Nah, kita copy saja layout vhead. Oke, ini kita ganti dengan header seperti ini, lalu kita ganti dengan nav, lalu kita ganti dengan konten, dan yang terakhir kita tambahkan di sini footer. Nah, kalau sudah, ini view wrapper. Jadi yang nanti kita panggil, dia akan memanggil vhead, vheader, vnav, vcontent, dan vfooter. Nah, sekarang kita isi saja yang vcontent ini yang nanti dipanggil untuk isinya. Kita buat saja di sini php if isi. Ini kita masih bermain di view ya. Nanti kita habis ini baru ke controller. Echo view. Echo view $isi. Seperti ini. Echo view $isi. Oke. Kita simpan dulu, jangan lupa kita simpan. Ya, setelah itu kita ke home ya, kita buat home, buat ngetes saja. Nanti kita bikin view home, vhome .php. Nah, seperti ini. Kita kasih paling gampang itu H1 aja biar kelihatan. H1 ini halaman home seperti ini /H1. Kita simpan. Setelah itu, nah, kalau semuanya sudah, mulai dari tadi wrapper sudah kita isi, setelah itu konten,
habis konten home-nya juga sudah. Sekarang kita menginjak ke pembuatan controller ya, atau mengedit controller. Nah, di CI4 ini rootnya secara default sudah ada di home ya, sudah ada di home. Dia akan manggil home. Nah, maka di sini controllernya di sini ada home ya, di sini ada home. Kita coba jalankan aja dulu deh. Kita coba jalankan dulu dengan cara php spark serve. Seperti ini. PHP Spark Serve. Nah, di sini sudah jalan. Ini asiknya CodeIgniter 4. Di dalamnya sudah ada server ya, sudah ada server. Kita bisa langsung menjalankannya. Nah, kita jalankan. Oke. Nah, ini ya, ini defaultnya app controller home. Ya. The corresponding controller for this page can be found at app controller home ya. Secara defaultnya ada di home ya. Home ini return view. Nah, ini kita ganti aja untuk memanggil view yang sudah kita buat tadi ya. Di indeks ini kita hapus aja. Terus kita buat array ya, data. Teman-teman yang sudah pernah coba CI3 pasti paham ini. Kita kasih title seperti ini. Titelnya misalnya home. Setelah itu kita kasih isi tadi yang kita panggil, isi ini yang kita panggil tadi $isi, kita panggil vhome seperti ini, vhome. Oke, ini jangan lupa titik koma. Setelah itu kita panggil templatenya yang sudah kita buat tadi, echo view ya, echo view. Yang kita panggil adalah wrappernya, layout /wrapper seperti ini. Jangan lupa ini templatenya saja. Sekarang kita kasih datanya, $data. Kita simpan dan kita coba refresh. Ups, ada yang salah ya. Ini kurang koma. Ini bukan wrapper, wrapper. Nah, kita simpan, jalankan. Nah, ini halaman home sudah jalan ya, teman-teman ya, sudah jalan. Nah, sekarang kita mulai copy Bootstrap ini tadi ya, yang binary adminnya blank page. Ini ada blank page. Ini yang kita copy ya, blank page ini ya. Blank page ini nanti yang kita copy. Kita cek blank itu ada blank HTML. Kita lihat dulu isi dari dalamnya blank HTML. Kita ke folder public. Tadi kita sudah taruh templatenya di template. Lalu di sini ada blank HTML. Nah, kita lihat ya. Sekarang kita mulai akan copy file template ini, isi dari file blank HTML ini kita pecah-pecah ke dalam struktur yang tadi kita sudah buat templatenya ya di CodeIgniter 4. Yang pertama kita harus copy adalah ini, head ya, head ini akan kita copy ya, head ini akan kita copy dari line 1 sampai line 15 ya. Teman-teman perlu pahami di sini atau perlu dicatat. Yang kita copy dari template binary admin ini adalah dari line 1 sampai line 15. Kita Ctrl C, copy, lalu kita taruh di home. Head. Lalu kita taruh di head. Seperti ini, Ctrl V. Ya. Nah, CSS-nya kalau seperti ini, ya itu tidak akan jalan karena CSS tadi kita taruh di template ya, atau file template kita tadi kita taruh di folder template yang di dalamnya ada di dalam di dalam public ya. Jadi ini CSS tidak akan jalan. Cara menjalankannya adalah kita panggil base URL-nya. Kita panggil base URL-nya dengan cara ini bareng ya semuanya. Ini harus kita ganti juga.
Kita panggil base URL-nya dengan cara seperti ini. Base URL. Base URL. Oke. Setelah itu tutupnya jangan lupa template slash seperti ini. Oke, kita simpan. Coba kita lihat apakah ada perubahan. Ada perubahan ya. Ada perubahan. Setelah itu berikutnya adalah footer. Kita ambil aja dulu footernya yang paling gampang. Tadi yang atas sudah, headnya sudah. Sekarang footer. Kalau footernya itu berarti dari sini ya, page inner. Ya, dari sini. Page inner ini ya, ini footer. Kita copy aja, Ctrl C. Kita copy di v footer seperti ini. Jangan lupa base URL-nya kita tambahkan ada 4 ya. Itu 2, 3, 4 seperti ini. Kita kasih base URL seperti ini, lalu template slash asset ya. Kita lihat view page source. Oh, ini ada yang salah nih. Template harusnya slash, kurang slash. Kita slash kita simpan. Header headnya juga sama, ini slash. Kita simpan. Oke, kita cek lagi. Ya, sudah berubah ya. Oke, sudah benar load CSS-nya. Berikutnya head sama footer sudah. Sekarang giliran header. Ya, header. Header ini kita ambil body. Header ya. Tadi blank. Nah, headernya kita ambil saja dari body sampai penutup nav. Nah, ya, nav top ini ya. Nah, ini header. Ctrl C. Kita copy di header seperti ini. Pastikan lagi tidak ada link yang harus kita benahi untuk base URL-nya, tidak ada ya. Berikutnya ini kita simpan dulu, Ctrl S seperti ini. Lalu nav ya. Nav-nya kita ambil dari navtop ini, navtop sampai bawah sampai ini ya, HR. Tadi kan kita ngopi untuk footernya dari sini ya. Footernya dari sini, div sampai HTML, sekarang kita copy sampai ke HR. Kita copy sampai ke HR, Ctrl C, lalu kita taruh di nav. Mana tadi navnya? Iya, nav. Ctrl V. Simpan. Kita cek. Ini ya. Ini perlu kita benahi. Base URL seperti ini. Slash template slash asset. Kita simpan. Nah, setelah itu kita jalankan F5. Ya, sudah jadi ya. Kita membuat kombinasi atau menggabungkan antara binary admin dengan CodeIgniter 4. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat beberapa penyesuaian. Menunya tidak terlalu banyak di sini ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 menu. Nah, kita buat misalnya nanti 4 atau 5 saja atau 6 saja gitu ya. Kita kurangin. Nah, caranya adalah kita kembali lagi ke sini, ke template, di nav ya. Di nav ini misalnya H2-nya mana tadi, ada H2.
kita cari dulu ya. Bentar, kita cek lagi. Sini ada blank page. Di sini ada blank page ya. Nah, blank page-nya ini misalnya kita ganti home gitu ya. Blank page. Blank page-nya kita ganti home. Blank page itu, nah ini dia. Blank page. Welcome John Deo, love to see you hack. Nah, blank page-nya ini kita panggil title-nya coba. Dolar. Nah, seperti ini ya. Datanya sama dengan dolar title. Seperti ini. Lupa titik koma. Kita tutup dengan, nah seperti ini ya. Simpan. F5. Ganti ya. Ini apa yang kita isi di controller tadi, home controller ya. Title home seperti ini, isi vhome ya. Nah, sekarang misalnya kita cek. Oke, kita cek nav-nya. Nah, ini ya. Dashboard. Oke. Ini fontnya besar sekali. Fontnya terlalu besar. Kita bisa hapus ini. A3 kali. A3. Oke. Ini enaknya VS Code, kita tekan Alt, kursornya ada, bisa kita atur ya. Nah, seperti ini kita langsung menghapusnya bareng. Kita simpan. Ini juga masih ada. Kita hapus, kita simpan. Yang terjadi adalah ya kecil-kecil ya. Ini lebih ringkas. Berikutnya misalnya kita hapus beberapa menu. Ada dashboard, UI element, tab, panel, Morris chart, table example, kita hapus deh. Nggak usah banyak-banyak. Misalnya kita hanya, ini kalau kita mau belajar drop, ada sub menu ya. Dalam menu ada sub menu. Kita hapus yang mulai dari form sampai table panel ini ya. Form sampai table panel ini kita hapus. Del seperti ini. Udah, kita simpan. F5. Oke, ada 4 ya, ada 4 menu. Berikutnya, nah ini waktu kita klik dashboard masih belum ngelink ya, belum ngelink. Kita tambahkan link di dashboard ya, di sini. Kita buat saja base URL ya, ini. Ya, sama dengan base URL. Ini. Oke, kita simpan. Ya, ini sudah ke base URL ya, sudah ke base URL. Nah, sekarang misalnya kita mau nambahkan sesuatu di sini ya, UI element ini. Misalnya kita ganti deh dashboard ini, anggapnya kita kasih nama tadi home ya, home. Lalu UI element ini misalnya menu 2. Menu 1 deh, menu 1. Lalu di sini ada menu 2. Menu 2. Ini kebanyakan. Kita simpan dulu, kebanyakan ya. Banyak banget. Menunya kita hapus aja beberapa. Ini yang second level link ini, yang ada third level linknya kita hapus aja. Ini kita hapus sampai sini. Kita hapus seperti ini. Menu 2, di sini ada sub. Menu 2. Sub menu 1, ini aja deh. Sub menu 1. Setelah itu kita kasih lagi sub menu 2. Ini. Nah, ada menu 1, menu 2, sub menu 1, sub menu 2. Blank page-nya habis ini kita hapus saja. Blank page-nya kita hapus, ini blank page-nya ya. Blank page-nya kita hapus. Simpan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita membuat sebuah menu lagi, menu tambahan, ada menu 1 sama sub menu 1, sub menu 2. Nah, home-nya kita tambahkan di sini.
Kita buat function lagi seperti ini. Ini ada function index, kita ganti dengan menu 2. Yang ini kita ganti dengan sub menu 1. Berikutnya kita tambahkan lagi, di sini ada sub menu 2. Nah, title-nya kita sesuaikan. Menu 2 di sini berarti title-nya juga ikut menu 2 gitu aja. Lalu sub menu 1 title-nya juga mengikuti sub menu 1. Lalu di sini juga mengikuti sub menu 2. Untuk yang sub menu 2 kita simpan. Ini vhome. Nah, kita belum buat ya. Nah, tapi nanti habis ini kita buat. Vhome-nya yang untuk menu 2 pastinya kita ganti menjadi v menu 2, lalu untuk sub menu 1 kita ganti dengan v sub menu 1. Berikutnya sub menu 2 kita ganti juga dengan v sub menu 2 seperti ini. Kita simpan. View-nya kita tambah. Sekarang kita tambah lagi, klik kanan, new file. Kok namanya di layout? Oh enggak ya. V menu 2.php seperti ini. Nggak usah diisi dulu. Kita tambahkan lagi v sub menu 1.php. Berikutnya kita tambahkan lagi v sub menu 2.php. Oke, kita copy aja sekarang. V menu 2 berarti ini halaman menu 2. Kita simpan. Ini halaman sub menu 1. Seperti ini, kita simpan. Ini halaman sub menu 2. Kita simpan. Simpan. Udah ya, kita cek lagi, nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah. Oke, sudah kita. Oh, sekarang ini navnya belum jalan ya. Nah, kita tambahkan sekarang untuk navnya. Mana nav? Vnav. Sekarang kita ke Vnav. Sub menu 1 kita copy base URL. Ya, base URL seperti ini, /home / nama functionnya tadi apa, kita cek aja. Di home ini untuk menu 2 nama functionnya adalah menu 2. Nah, kita kembali ke Vnav menu 2 ya, kita cek apakah sudah berjalan. Menu 2. Yang menu 1, sorry, kita salah tadi ya. Harusnya yang ini tadi menu 1 ya. Kita bisa rename kok. Kita bisa rename. Kita benahi ya, kita rename menu 1, kita rename. Balik lagi ke home. Functionnya menu 1 ya, menu 1. Title-nya ini menu 1. Nah, simpan. F5 sebentar. Refresh menu 1. Nav-nya belum diganti. Nah, ini dia menu 1. F5. Sip. Menu 1, home menu 1. Ya, sekarang sub menunya kita lengkapin. Ya, kita lengkapi sub menunya di sini. Sub menunya kita copy aja dari sini linknya, Ctrl C. Oke. Sub menu 1 untuk functionnya, yang ini sub menu 2. Simpan.
F5 refresh. Menu 1 home, sub menu 1, sub menu 2. Oke teman-teman, kita berhasil memodifikasi ya, hari ini kita berhasil belajar bagaimana caranya kita menggabungkan sebuah template namanya binary admin dengan CodeIgniter 4. Serta kita juga berhasil membuat menu dan kita juga belajar bagaimana caranya kita menambahkan controller. Controllernya ada function ya, menambahkan function di controller ya, controllernya, menambahkan menu 1, sub menu 1, sub menu 2. Kita juga berhasil meringkas ya, tadi templatenya terlalu banyak menunya, sekarang kita hanya membuat 1, 2, 3, 4, membuat 4 menu saja. Kira-kira begitu teman-teman. Jika menurut teman-teman tutorial ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.